istrinya, "Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang meminjamkan barang kepada kita, kemudian barang itu dijemputnya, diambilnya, apa yang harus kita lakukan?" Maka kata suaminya, kita ucapkan terima kasih kepadanya, kita serahkan dengan ikhlas. Kemudian barulah istrinya menangis, "Wahai junjunganku, sesungguhnya anak kita telah dijemput oleh pemiliknya." Maka keduanya menangis, namun tangisan itu tangisan yang wajar, kesedihan orang tua karena berpisah dengan anaknya. Ini salah satu bentuk istirja, bahwa dia memahami semuanya dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang dia peroleh, dia dapatkan kalau dia berperilaku seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Meskipun di antara Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, ada yang diuji oleh Allah dengan sakit sehingga terbaring di pembaringan rumah sakit. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kajian duha kita pada hari ini kita membahas ayat surat Al-Baqarah ayat 155 dan 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh pasti akan kami berikan kepadamu minal khauf, yaitu rasa takut. Dan di sini kalau kita melihat ini dalam bentuk ma'rifah, al-khauf, rasa takut itu tidak banyak, hanya sedikit saja. Nah kemudian wal-ju', rasa lapar dan bahkan kelaparan. Maka ada sebagian orang yang barangkali semuanya cukup, hartanya banyak, mobilnya mewah. Kita pernah konseling dengan pasien yang luar biasa, Allah titipkan kekayaan kepadanya, namun Allah takdirkan dia menderita penyakit diabetes, dan pada saat itu sangat kambuh sekali kondisinya, sehingga berbulan-bulan dia harus dirawat di berbagai tempat, dan sakit itu memang sudah berlangsung lama. Apa katanya? Meskipun semua itu ada, harta itu banyak, akan tetapi saya merasakan bagaimana rasa lapar itu, karena maunya, pengennya pada hari ini makan A, tetapi itu tidak bisa. Dan akhirnya terkadang karena saya merasa putus asa dengan keadaan ini, sehingga saya tahan saja perut saya ini. Rasa lapar. Dan apalagi kalau itu Allah uji dengan rasa lapar karena faktor ekonomi. Kemudian wa naqsim minal amwal, Allah uji juga dengan harta. Bisa jadi banyak harta sebagai ujian, bisa jadi juga sedikit harta sebagai ujian. Jadi hati-hati juga. Orang-orang yang Allah berikan banyak harta, belum tentu itu suatu kemuliaan, dan Allah berikan sedikit harta, belum tentu suatu kehinaan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan dalam Al-Quran, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Ketika tak kala seseorang itu mulai melupakan Allah, Allah bukakan kepadanya segala pintu-pintu kemudahan. Kemudian merenggut dia
dengan sekonyong-konyongnya. Buya Hamka berkata, ada sebagian orang dia dijadikan harta itu mempertinggi tempat jatuh. Terkesannya Allah berikan dia kemuliaan, akan tetapi dengan harta itu mudah baginya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berat baginya nanti untuk mempertanggungjawabkan di akhirat. Nah, sampai dia benar-benar melupakan Allah, kemudian Allah renggukkan dia. Kemudian wal anfus wal thamarat, dengan kekurangan jiwa. Ada yang Allah takdirkan dia hidup, ada juga ditakdirkan dengan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian agar dia mengetahui siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah memberikan ujian bagi mereka yang mampu bertahan. Wa basyiris sabir, berikanlah kabar gembira bagi mereka yang sabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dialah mereka yang apabila berbagai macam bentuk ujian itu, apakah dalam bentuk perasaan, rasa cemas, rasa takut, apakah dalam bentuk rasa lapar, apakah dalam bentuk kekurangan harta, apakah dalam bentuk kekurangan jiwa, kalau dia mampu bertahan, kata Allah, berikan kabar gembira kepadanya. Bagaimana dia bisa bertahan? Apa cirinya? Istirja, dia mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah, maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sahabat Rasulullah SAW, ada yang diuji dengan kematian anaknya. Suatu hari ada panggilan untuk berjihad, maka sahabat Rasulullah SAW mempersiapkan dirinya. Kemudian dia tinggalkan anaknya dalam keadaan sakit. Setelah pulang dari berjihad, badan yang luka, kemudian kelelahan yang bersangatan. Istrinya sangat pandai. Ketika suaminya datang, anaknya baru saja meninggal, tetapi dia tidak menangis dan tidak langsung berkeluh kesah kepada suaminya. Dipersilakan suaminya masuk, disediakan handuk, kemudian disuruh mandi. Selesai mandi, dihidangkan makanan. Ketika suami bertanya, mana anakku? Anakmu, dia di dalam, dia sedang istirahat, biarkan sajalah, jangan ganggu dia. Akhirnya suaminya menerima, dan sampai di malam hari laksana suami istri berhubungan, karena memang sudah lama tidak bertemu. Nah, selesai di waktu subuh, apa kata istrinya? Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang meminjamkan barang kepada kita, kemudian barang itu dijemputnya, diambil, apa yang harus kita lakukan? Apa kata suaminya? Kita ucapkan terima kasih kepadanya, kita serahkan dengan ikhlas. Kemudian barulah istrinya menangis. Wahai junjunganku, sesungguhnya anak kita telah dijemput oleh pemiliknya. Maka keduanya menangis, namun tangisan itu tangisan yang wajar, kesedihan orang tua karena berpisah dengan anaknya. Ini salah satu bentuk istirja, bahwa dia memahami semuanya dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang dia peroleh, dia dapatkan kalau dia berperilaku seperti ini? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bahwasanya untuk mereka itulah, ya, kepada mereka itulah para malaikat
berselawat. Malaikat berselawat untuknya. Maka di antara makna ini, malaikat mendoakannya. Kemudian dia mendapatkan keberkahan dan rahmat, dan bahkan yang lebih hebat, dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tua yang tadi meninggal anaknya, kemudian dia mampu bersabar, sempat dia berhubungan di waktu malam itu. 1 tahun setelahnya lahirlah seorang anak, dan anak itu diceritakan oleh ulama seorang hafiz Quran dan hafal ribuan hadis, jadi ulama besar. Nah, inilah diantara bentuk ujian yang akan dilewati oleh orang-orang yang mendapatkan keberkahan, rahmat, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan diuji dengan rasa takut, rasa cemas, sedikit kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, yang dia mampu bertahan, mampu berusaha bertahan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dirinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kajian duha ini bermanfaat bagi kita. Mohon maaf atas segala